pada sore hari ini kita bersama-sama kembali dalam rangka membicarakan beberapa hal penting sekaitan dengan memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik semua, maaf saya panggil adik-adik karena saya yang tertua di sini. Saya kira apa yang diobsesikan oleh saudara-saudaraku semua, adik-adik semua, untuk memeriahkan hari jadi Sulawesi Barat yang insya Allah diperingati pada tanggal 22 September ke depan, tinggal beberapa hari lagi. Ini satu langkah membangunkan kembali perjuangan kita yang selama ini mungkin sedikit tertidur. Mohon maaf kalau saya bahasakan begitu, karena perjuangan ini sesungguhnya bukan hanya sekedar perjuangan menjadikan provinsi, menjadikan wilayah boleh maju ini menjadi sebuah provinsi. Tidak sampai di situ perjuangan. Tetapi perjuangan kita adalah setelah membentuk provinsi ini, legal formalnya sudah ada dan semua elemen-elemen pemerintahan sudah ada, maka perjuangan kita yang mungkin kita bisa bahasakan perjuangan pada jilid 2 adalah bagaimana mengawal provinsi ini betul-betul berjalan pada on the right track, berjalan pada koridor-koridor yang berdasarkan pada peranata-peranata kenegaraan, peranata-peranata ilahiyah. Ini yang saya kira penting sekali untuk kita sikapi bersama. Sehingga dengan itu, tentu teman-teman semua, walaupun kita ini komunitasnya kecil, karena kenapa kita kecil? Karena memang yang namanya itu kalau dihitung-hitung dibanding-banding, orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat tidak baik itu lebih banyak orang berbuat tidak baik. Sehingga orang yang berbuat baik itu komunitasnya kecil. Ya. Tapi kita berharap jangan merasa pesimis karena komunitas kita kecil. Karena yakinlah apa visi atau misi yang kita bawakan ini adalah misi kebaikan, misi amal mencari kebaikan-kebaikan. Utamanya bagaimana kita semua yang ada di Sulawesi Barat ini betul-betul bisa kita berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negeri kita. Utamanya kita selaku orang yang beragama tentu juga kita tidak bisa keluar daripada koridor-koridor agamis yang kita miliki secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka memperingati hari jadi ke-19 ini, di bulan September ini, kami menginginkan minta tolong kepada pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari tingkat gubernur sampai pada tingkat elemen-elemen birokrasi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Mari kita secara arif melihat, kita setback dulu sebentar bagaimana catatan-catatan perjuangan kemarin 19 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Begitu beratnya para pendahulu kita memperjuangkan provinsi ini. Sehingga dengan perjuangan ini kita tidak boleh melihat sebelah mata bahwa apa yang telah dinikmati oleh masyarakat kita hari ini, khususnya kepada pemerintah-pemerintah yang ada di birokrasi hari ini, tentu tidak boleh mengecilkan komunitas-komunitas yang kecil hari ini. Komunitas yang sedikit hari ini bukan kecil. Karena kenapa? Dengan teman-temanlah semua ini yang didukung oleh masyarakat banyak, sehingga ada yang namanya Provinsi Sulawesi Barat ini. Tetapi tentu ada hal yang sangat penting untuk kami perjuangkan selanjutnya, adalah bagaimana mengelola, bagaimana memanage, bagaimana
menciptakan suasana birokrasi di Provinsi Sulawesi Barat ini dengan tata cara yang malakbi sebagaimana yang diamanahkan oleh para pendahulu kita. Tidak malakbi itu namanya ketika para pejabat-pejabat di Provinsi Sulawesi Barat ini, ya, dimanapun ia berada, kalau ia semaunya melakukan sesuatu tanpa ada filter yang mereka miliki. Nah, apa filter daripada pengelolaan birokrasi yang baik itu adalah filternya adalah kita merujuk kepada roh perjuangan. Apa itu roh perjuangan? Rohnya perjuangan ciptakan Sulawesi Barat ini sebagai provinsi yang malakbi. Malakbi itu malakbi karena tidak mencuri, malakbi karena memenuhi aturan-aturan tata kelola kenegaraan yang bagus, malakbi karena kita tidak malakbi karena kita sudah melakukan tugas dan fungsi kita masing-masing secara baik selaku masyarakat Sulawesi Barat. Malakbi karena kita saling menghormati antara satu dengan yang lain, dan masih banyak indikator-indikator malakbi yang mungkin tidak bisa kami sebutkan di sini. Yang jelasnya kita ingin bagaimana Provinsi Sulawesi Barat ini terbangun dengan baik dengan berdasar atau berdiri di atas landasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama, nilai-nilai apa yang telah diaturkan oleh negara kepada kita semua. Ini yang paling penting. Yang ketiga, saudara-saudaraku semua, ada hal yang memang tercecer dari kita semua. Selama ini kita merasa bahwa Sulawesi Barat sudah jadi, itu adalah puncak kepuasan kita. Tetapi yang tercecer dari kita adalah bagaimana mengontrol proses-proses kemerdekaan dalam tanda petik hari ini yang kita sudah nikmati bersama. Apakah kita ini sudah berjalan pada rel-rel yang sudah dibenarkan oleh negara, yang sudah dibenarkan oleh agama kita semua, utamanya dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi kita selaku yang berada di birokrasi maupun selaku apa saja, selaku guru kah, selaku pejabat kah, selaku pelayan kah, selaku apa saja di negeri kita ini, di Sulawesi Barat ini. Itu yang kita inginkan, supaya kita berada terus pada jalan yang dikehendaki oleh sebuah atau yang dibahasakan dengan para pendahulu kita itu roh perjuangan. Kembali saya ingin katakan bahwa roh perjuangan itu adalah perjuangan yang betul-betul bisa berpihak kepada kemaslahatan banyak orang. Itu tentu dengan tidak menafikan regulasi-regulasi atau menafikan atau tidak memperhatikan apa yang menjadi aturan-aturan yang mengikat kita semua. Ya, yang keempat, sebenarnya sudah lama kami pikirkan menyangkut tentang hari jadi Sulawesi Barat ini. Hari jadi Sulawesi Barat ini sifatnya hanya seremonial saja. Mohon maaf ini, kalau saya bahasakan di sini, sifatnya hanya seremonial saja. Bicara tentang ini, tentang apa dan bagaimana hal-hal yang sifatnya ideal itu tergaung di hari jadi Sulawesi Barat. Tetapi setelah itu semua dengan pada saat itu juga kita lupakan semua. Sehingga orang yang berjalan, orang yang bekerja itu seakan-akan mereka tidak punya kontrol. Ya katakanlah kami sebagai orang yang ada di Kementerian Agama, saya juga introspeksi diri saya. Apakah saya sudah baik? Apakah saya sudah benar? Terus terang itu menjadi tanda tanya kepada diri kami selaku orang yang pernah terlibat dalam perjuangan Provinsi Sulawesi Barat. Tapi insya Allah saya secara pribadi selalu saya berpikir mudah-mudahan saya tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak populis. Mudah-mudahan saya tidak terlibat dalam hal-hal yang dibenci oleh yang tidak dianulir atau yang tidak dikehendaki oleh apa yang maksudnya seperti apa yang dibahasakan oleh Pak Bahri Lopa itu ma'ala tahu tanya. Insya Allah sampai pada hari ini saya tidak akan lakukan itu, kecuali saya kalau bicara hak biar 50.000 itu saya ambil juga, tetapi biar banyak apa dan
bagaimana banyaknya, kalau itu jelas bukan saya punya hak, maka saya tidak akan memiliki ambisi untuk mengejar itu. Inilah prinsip yang harus kita tegakkan. Tapi saya juga paham, saya sebagai manusia biasa, begitu banyak celah-celah kekurangan yang saya miliki. Karena alhamdulillah saya sudah dari berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, ya sampai hari ini saya masih begini-begini saja. Terus terang, saya punya rumah ya saya mikir saya punya rumah, saya punya mobil ya saya mikir saya punya mobil. Iya, sehingga saya tidak mau memaksakan kehendak sebagaimana yang dilakukan orang lain untuk bagaimana memiliki sesuatu itu dengan cara-cara yang tidak fair, dengan cara-cara yang tentu bertentangan dengan roh perjuangan tadi. Nah, kemudian yang kelima yang ingin kami sampaikan sekaitan dengan acara di Campalagian ini, insya Allah kami akan menyurati seluruh madrasah, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, ya minimal ada perwakilan guru mulai dari kepala sekolahnya, guru dan siswanya, katakanlah itu siswanya satu madrasah paling banyak 10 orang bisa mengirimkan ke sana. Kita ramaikan itu di SMA 1 Campalagian untuk menggaungkan kembali apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan daripada pendiri-pendiri Sulawesi Barat kita ini. Itu yang kita ingin. Kita ingin semangati orang tua kita yang ada hari ini. Kita ingin semangati kembali para pejabat-pejabat kita yang ada pada hari ini. Bukan kami menafikan mereka, tidak. Tapi tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan. Saya juga sebagai bagian dari birokrasi, saya juga diingatkan bahwa kami ini adalah manusia biasa yang kemungkinan besarnya bisa juga melakukan keteledoran yang bisa kami lakukan. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan oleh teman-teman, oleh saudara-saudara semua dengan membawa bingkai Pak Profesor Baharudin Lopa yang mengatakan di dalamnya daup alam tanyaan. Inilah yang kita ingin warningkan kepada mereka-mereka yang ada hari ini. Mereka-mereka yang ada hari ini, jangan sampai kita terlena dalam kekuasaan kita, terlena dalam kedudukan kita, terlena di kursi MU kita, lalu kemudian kita semena-mena melakukan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana jerih payah orang dahulu memperjuangkan profesi Sulawesi Barat. Yang keenam yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, terus terang Sulawesi Barat ini diadakan, kenapa kita begitu gigih memperjuangkan provinsi Sulawesi Barat kemarin, itu karena kita jemu terhadap kebijakan yang sentralistik di Sulawesi Selatan kemarin, yang kadang-kadang sangat parsial dalam menentukan hal-hal yang sifatnya memberikan keuntungan kepada setiap kabupaten. Kita paham benar bahwa wilayah Polmas, Majene dan Mamuju waktu itu betul-betul menjadi daerah yang marginal, daerah yang dilihat sebelah mata oleh penentu kebijakan yang ada di Sulawesi Selatan. Maka itulah semua yang mendorong kita untuk bagaimana kita berjuang supaya Sulawesi Barat ini, apa yang kita benci di Sulawesi Selatan dahulu, jangan sampai terjadi di Sulawesi Barat hari ini. Sehingga ada orang membahasakan bahwa Sulawesi Barat itu jilid 2-nya Sulawesi Selatan. Itu kan yang ironis. Bahasa-bahasa seperti itu kan yang ironis. Dan itu menyindir kepada kita semua. Nah, sehingga kita menginginkan di nuansa memperingati hari jadi Sulawesi Barat ini, kita berharap ke depan. Kita berharap apa yang sudah keliru jangan lagi kita lakukan. Katakanlah kita keliru selama ini, katakanlah kita salah selama ini, kita mencoba untuk melakukan perubahan. Berubah, kita harus berjuang untuk berubah kembali. Berubah dalam artian bagaimana meluruskan kembali apa yang telah menjadi amanah perjuangan kita oleh para pendahulu kita. Jadi insya Allah Kementerian Agama akan menghadirkan madrasah-madrasah, teman-teman dari madrasah di ke SMA 1 beserta kepala sekolahnya dan gurunya 1, 2, 3 orang. Kemudian saya mohon juga kepada pemrakarsa teman-teman ini, pemrakarsa kegiatan ini itu didesain betul dengan baik supaya kita ingin gaunnya bagus. Gaunnya bagus artinya tanpa harus menyindir siapa-siapa dan lain-lain sebagainya. Karena juga kita pahami bahwa kita hari ini memang tidak ada manusia steril, tidak ada manusia perfect hari ini.
tidak ada manusia semuanya pernah kita salah. Sehingga karena tidak ada manusia perfect, maka dibutuhkan satu kelompok perjuangan untuk kembali mengingatkan kepada diri kita semua, mengingatkan kepada para pelaku-pelaku penentu kebijakan ini bahwa Sulawesi Barat ini harus diarahkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus sesuai dengan ajaran dan doktrin yang kita sudah miliki secara bersama-sama. Saya kira ini yang penting bagi kita untuk kita rekomendasikan kepada di hari perjuangan, di hari jadi Sulawesi Barat nanti kita rekomendasikan. Kemudian juga mungkin harus dipikirkan siapa-siapa yang siap untuk hadir pada pertemuan itu.